Tapi Geek memiliki line up rating yang begitu tinggi Profesor KB. Dari survive ability. Karena Bener. mau bagaimanapun secara hampir keseluruhan data, Yes. teman-teman bisa melihat bahwa Onyx sedikit lebih unggul dari late game potential, early to mid game potential, tapi memang survive ability thanks to Faramis. Faramis Satu Aboy. pick hero yang benar-benar bisa memperpanjang team fight dari Aboy dan itu yang mungkin akan menjadi PR dari Aboynya sendiri karena dia tidak boleh tertangkap sampai dengan minimal menit yang keempat nanti. Oke, regenerasi jungle kali ini akankah ditunjukkan oleh Geek5 kembali atau bahkan Onyx dengan the best junglernya So Embel Arena mana tepuk tangannya. Let's go ke lane of down. Permainan agresif seperti apakah yang sudah disiapkan oleh Hazel kali ini? Malah seperti biasa kita akan melihat Baloyski yang kembali mencoba untuk mengganggu dari sisi pattern jungler seorang Kairi. Tapi langsung juga tentunya oleh seorang Keyboy. Namun Aboy coba untuk menunggu Sans di area midnya. Sementara posisi dari Boots ini harusnya masih cukup aman ya. Bertemu dengan Luke tentunya di area EXP-nya 1v1 situation. Sementara posisi Kairi memang lagi-lagi Balo yang akan bermain secara agresif Profesor KB. Iya, tapi ada 3 Brace Smite yang tentunya membuat Geek5 akan lebih sustain dalam team fight. Walaupun mungkin damage yang diberikan oleh Onyx akan lebih tinggi, tapi lagi-lagi ini persenan darah dan bisa di-spam dari skill. Tentu dengan jangka waktu yang lebih cepat, Luke, Baloyski, dan juga Cadera akan sangat mudah sekali untuk mendapatkan regen HP yang akan mereka cari dari awal game. Alright, tapi nampaknya di arah bottom lane one by one situation Kadera head to head dengan Cewek. Tapi dengan adanya kesempatan yang sangat banyak dilakukan dan nampaknya Hazel akan coba maksa dengan adanya Destiny yang wow! Di arah bottom lane tapi mereka menukar dengan Hazel. Perhitungan dari seorang Cewek menukar dirinya dengan sosok jungle. Kalau jujur gue pribadi ini rugi di tangan Geek5. Ini cewek calculated Winata. Dia udah memperhitungkan kalau nanti dia bakal dive in dari Hazelnya dan minionnya masih terlalu jauh ditahan di depan sana. Cewek pun menukarkan dengan satu jungler. Pemegang Retribution Hazel yang akan sangat dirugikan sekali karena nggak memiliki double buff ketika adanya setup dari Turtle. Ya, dan aku sempat berbicara tadi di belakang, kalau misalnya kalau dengan adanya Cloud ketinggalan di early, hingga bakal 500 Iya, perak, betul. 1000 gold, itu nggak usah worry. Dia bisa ngejar dengan sangat cepat. Salah satu gold lane sambil lihat di arah top lane push, bahkan harus ditumbangkan oleh para pasukan dari tim Kingpong. Meanwhile di arah top lane, ini dia kemampuan yang akan coba ditunjukkan oleh para pasukan dari tim Onyx dan juga Kingpong. Mereka standby dan Kairi kali ini melepaskan turtle pertamanya karena memang data yang ada juga bukan perebutan di turtle yang utama, tapi dia Benar. Lord. Ya, tapi masalah utamanya adalah karena bootsnya tumbang, mau nggak mau daripada Onyx mengambil resiko untuk melakukan engage di area Turtle, lebih baik emang dilepaskan begitu aja. Iya, nggak mau terlalu mengambil resiko kalau di tim fight di area Turtle tentunya itu akan menjadi kerugian sendiri untuk Onyx karena mereka cukup dengan kehilangan boot saja. Ya, Satu tapi- keputusan yang cukup wise sih menurut aku. Tapi menurutku dengan ganking yang dilakukan oleh Aboy cukup bijak ketika dia melakukan clear terlebih dahulu di bagian top lane. Seperti biasa, menit 1:40 semua mid laner rotasinya bakal menuju ke area XP laner. Jadi nggak heran kalau kita di level MPL aja selalu ngelihat yang namanya gold laner itu di menit 1:40 pasti bakal sendirian. Ya, karena posisinya ya mereka akan mengganking laning yang tentunya berada di posisi turtle yang tersedia. Dan yang seperti kita tahu juga, Boots biasanya memang juga selalu akan mengambil ancang-ancang terlebih dahulu sih ketika memang ada objektif turtle yang muncul. Dan biasanya Boots memang yang megangin ke arah belakang. Biasanya. That's why mereka harus tutup Boots. Pertama, flickernya udah keluar aja itu sebenarnya udah menguntungkan. Kedua, ketika Boots harus tumbang, ini membuat Kairi harus reset. Gak ada yang bisa cover dia. Life steal juga belum cukup dengan item yang Boots miliki sekarang cuma punya penetration. Iya. Dan kalau misalnya tadi terakhir yang aku lihat data dia tuh masih level 3. Gak ada Brave Fighters Profesor Iya, kami. iya, Jadi betul dia sekali, akan, Matt. sekalipun hidup, dia akan cukup useless ketika di arah Turtle. Dan keuntungan kembali lagi masih dipegang di tangan Geek5. Mungkin saat ini dengan Turtle dan poin kill yang didapatkan, itu cukup membayar utang ketika Hazel tumbang di arah bottom Hazelnya lane. tumbang, iya. Pertukaran 2 untuk 1 sejauh ini dan Geek akhirnya juga mereka yang berhasil untuk mendapatkan turtle pertamanya. Ya lebih Onyx. untung untuk geeknya juga. Mhm. Karena mau bagaimanapun ini akan sedikit boosting bagi level Hazel dan juga tentunya Cadera secara tidak langsung. Cadera yang di area bottom lane yang tentunya sudah mendapatkan point kill juga terhadap Calvin Uina atau cewek. Setelah tadi ada ganking yang terjadi. Itu menurut gua keputusan yang bijak, tepat. Kalkulasinya matang ya. Apa ya? Itu millisecond loh. Maksudnya kalau misalnya dia bergerak di turret tapi agak lebih dalam,
mungkin Hazelnya nggak tumbang. Ya mungkin Iya. sayang juga Cadera nggak berani untuk ambil resiko ketika dia yang bakal nge-aggroin dari turretnya. Iya. Jadi mau nggak mau biarkan Hazel yang mengambil semua damage turretnya dan tidak ada yang menerima damage ke arah dari selain Hazel. Jadi otomatis kalkulasi secara turretnya akan lebih tinggi lagi. Itu sudah bisa dipastikan 100% damage-nya akan dari turret soalnya. Iya pasti. Ditambah lagi kalau kita lihat Momochan ya. Sebenarnya ngelihat dari kondisi seperti ini, kita sudah bisa menerka gameplay Hazel adalah salah satu jungler yang berani bertukar. Gak mungkin dia nggak ada perkiraan kalkulasi dia akan tumbang. Ya nggak Profesor? Ya atau jangan-jangan dia emang mau banget Caderanya menangin laning. Iya dia pengen banget. Karena nggak cuma menang laning doang, dia menang secara matchup hero kan untuk di early gamenya. Iya. Tempo yang bisa dibawain sama Kari kan kalau misalkan Karinya minimal udah jadi 2 item duluan dibandingkan dengan Cloud yang bisa farming 2 lane, itu udah pasti jadi keuntungan. Apalagi di sini kita lihat sendiri bahwa Cloudnya menggunakan satu emblem Quantum Charge yang nantinya akan membuat gerakan dia makin lebih luas lagi ketika engage kali ini belakang. Gerakan tiba-tiba ya. Gerakan tiba-tiba. Dan sekarang kondisinya mau Karinya pakai Thunderbolt itu nggak akan terlalu berpengaruh Cimomo. Iya. Karena kan kemungkinan possibility dia di item pertama akan ada Demon Hunter Sword. Iya. Nggak tahu langsung ke Golden Staff atau Corrosion. Jadi kayak Lihat kondisi, lihat kondisi jadi kayak ya udah mau pakai Thunderbolt nggak it's okay, memang dia armor breaker. Memang target dia adalah tanker breaker. Benar. Karena kan penambahan darahnya itu akan elaborate lagi sama Brave Smite. Seperti tadi kita udah sempat mention, kalau ada 3 Brave Smite di sana, sehingga membuat kekuatan dari Geek Farm untuk tipe jangka panjangnya makin lebih sustain lagi. Gak heran sih survivability-nya bakal sangat-sangat menguntungkan sekali. Iya, wow, tapi ada view yang dimana sempat berkata jika bisa mengimpor satu pemain akan memilih Sans. Karena menurut View adalah pemain yang begitu bagus ya di area mid lane ya. Dan tentunya View belajar banyak dari seorang Sans. Oh, saya bisa belajar banyak. Bayangin, juara dunia. Player Filipina ya, Juara dunia aja ya. Dan kita tahu sendiri bahwa emang View dan Flaptizi ini adalah salah satu contoh juga. Yang bahkan udah pernah merasakan MCRS berkali-kali gitu loh. Ya udah bukan sesuatu yang menurut mereka kayak sangat-sangat Mencapai mudah melawan mencapai Sans. limit Bukan. lah. Enggak Mudah, juga. bukan sesuatu yang mudah untuk melawan Sans. Itu Iya, terbukti, betul. lihat. Itu perkataan sang juara dunia. Tapi kita lihat, karena Martial kita akan melempar panah asmara menuju ke Lane of Down. Menuju kembali ke dalam Lane of Down kali ini yang dimana 3 menit memang game sudah berjalan tapi kita sudah melihat permainan yang begitu baik tentunya dari seorang Hazel. Cewek bener-bener bakal coba diprioritaskan dan lihat pergerakan dari Baloyski juga udah mulai mengunci nih bro. Dan cewek tentunya mencoba untuk bertahan. Tapi ternyata masih bisa diselamat sama Skiboy. Oke, tapi akan dikembalikan kondisinya saat ini dan cewek masih selamat dengan trigger disiplin dari Purify Gaming. 3 rotasi ke arah bottom lane, itu cukup merugikan pasukan Geek Fam karena mereka akan sedikit terlambat. Meanwhile dari pasar Kiwa akan coba menangkap Baloyski dan bahkan Baloyski menjadi korban keganasan karena 3-man move yang gagal Profesor dan juga Momochan. Wow. Ya, ini 3-man move yang cukup berisiko juga tapi Kairi mendapatkan 1 buah blade armor. Ditambah lagi ini juga combo yang dinanti-nantikan oleh teman-teman dari Onyx. Kiboy, Kairi jalan berbarengan udah pasti akan memicu bagaimana banyaknya vengeance. Apalagi Kiboynya menggunakan basic common emblem. Secara emblem aja dia udah bakal rotasi terus. Dia punya Quantum Charge, dia punya Wilderness Blessing, dan dia punya Trill juga. Vengeance-nya akan berkali-kali lipat damage-nya lebih tinggi. Dia nggak perlu memikirkan mana, karena dia juga nggak terlalu buru-buru untuk bikin Thunderbelt. Dia lebih butuh Dominance Ice sepertinya, agar Baloyski dan Luke tidak bisa mendapatkan regen dari Brave Smite dengan cepat. Oke. Dan tapi itu sebenarnya kalkulasi yang cukup matang juga ya lagi-lagi dari Calvin Winata di area bawahnya sehingga dia masih bisa survive. Kejaran dari 3 pemain tadi posisi Gika sementara Baloy. Turtle Baloyski berhasil mendapatkan orange buff. Meanwhile terdepan sana Retribution gagal. Take over Turtle out of nowhere. Watchers hanya bisa mendapatkan 1. Tapi para pasukan dari tim Onyx mereka harus mundur sedikit karena Decimator sedang menyala dan saat akan menjadi korban kedua kah oleh keganasan para pasukan dari tim Geek Fam. Tapi look di tengah sana. Dia pun berhasil kabur dari cengkraman sang lada Meanwhile dari bottom lane. Blessing rod from cewek hampir solo pick out terhadap Kadera. tipis banget tapi masih bisa bertahan dari Kadera. Dan posisi yang baik juga sebenarnya dari Luke sendiri karena dia berhasil untuk menghindari. cewek. Tapi dia tahu. Cewek versus everybody, nowhere to run. Gak ada jalan untuk lari untuk Calvin Winata. Kali ini kalkulatornya cukup sulit, Profesor, ketika tiba-tiba
dalam kondisi yang menyeramkan seperti itu. Iya, apalagi gankingnya terlalu banyak ya. Itu udah gerakan 3-man move yang mematikan. Ada Grok di sana, ada Martis, dan bahkan ada Faramis juga. Terlalu banyak sisi power yang bisa dimainkan. Dan membuat walaupun cewek memiliki Purify, tapi dia masih tahan Purify-nya. Dia nggak mau terlalu terburu-buru. Mungkin dia maunya menggunakan Purify ketika nanti ada Wild Charge. Oke. Tapi setelah 5 menit game berjalan, ini kelihatan banget dari Geekfarm mereka benar-benar memprioritaskan laning dari Cak Dera ini. Benar-benar pengen di babysit habis-habisan. Momochan, cuma ada Mirko di sana yang menuju ke arah Geekfarm. Apakah ini akan jadi Mir Blast atau Mir Curse seperti biasa ya bro? Kalau kata Mirko sih tadi Mirkers ya. Mir Curse? Katanya, Really? katanya. Oh, Profesor. Tidak ada tempat yang aman ketika ada Mirko dan satu logo tim di atasnya. Itu dia. Tadinya sebenarnya di season sebelumnya masih ada saya juga sih Mungkin. berdua. Tapi kali ini kalau kita lihat juga dari early tempo yang sudah dimainkan sama Geekfarm, Geekfarm kayak benar-benar lebih fokus terhadap grouping mereka. Nah, itu yang tuh mereka yang bahas. nggak mau terlalu terpisah. Kayak misalkan kayak sekarang mungkin Baloski cuma hanya untuk mirror, hanya untuk mencari informasi di mana Boots berada. Sementara dari Little Wanderer-nya aja walaupun di area top lane, tapi teman-teman dari Geekfarm seberani itu untuk grouping karena mereka tahu mereka nggak bakal bisa di-take down dengan mudah, apalagi dengan 3 Brave Smite. Meskipun begitu, dengan kali ini Baloski sudah keluarkan Conceal Gaming. Mereka akan coba commit. Meanwhile, tanpa sekarang dari tim Onyx juga mereka tidak akan tinggal diam. Karena para pemain dari tim Onyx sudah menunjukkan batang hidungnya. Amel Phoenix juga seorang Keyboy. Masih dengan Avengers, tapi lihat di depan sana. Langsung ada sosok dari Calvin Winata. Mengeluarkan blazing dan tebakan Nabu yang take-down. Nah saat instant. What a retribution akan dipetik saat kali ini. Dan bahkan Hansel mengamankan atas seorang Kyrie. Kyrie gagal mendapatkan turtle-nya. Dan kali ini turtle 2 untuk Geekfarm, 1 untuk Onyx. Blazing Rod from cewek menyelesaikan seluruh Netherrealm bersama dengan aboy-aboynya. Iya, dan posisi dari pemain-pemain Geekfarm seperti yang Profesor KB bilang, mereka benar-benar fokus banget untuk gimana caranya mereka membawain playstyle yang berbeda dibandingkan season yang sebelumnya. Season ini mereka benar-benar lebih berfokus untuk gimana caranya mereka bisa melakukan grouping dan ganking ke arah pemain-pemain dari Onyx. Ya ini gankingnya sebenarnya rata-rata berhasil. Tapi mungkin fokus kita adalah bagaimana tadi Battle of Retribution yang diamankan oleh Hazel dan sangat-sangat wajar. Ada perbedaan 2 level di sana atas Kyrie dan juga Hazel. Dan bahkan kalau kita lihat dari rotasi Hazel dari yang awalnya dia 0-2-1, sekarang jadi 2-2-2. Jadi dia benar-benar kayak dapetin KDA yang sepadan, dapetin assist dan dapetin laning yang dia butuhkan untuk mengejar ketertinggalan level. Di early game tadi yang mungkin sempat dia dapatkan kerugian juga gara-gara mungkin ada pencurian dari segi turtle setupnya. Lalu mungkin kalau kita lihat sedikit bagaimana dive in yang terlalu unusual di area gold lane terhadap cewek, karena mau nggak mau emang harus dia lakukan. Dan bahkan secara gold up, kayaknya hanya cewek yang kali ini benar-benar bisa keep up dengan keuntungan yang didapatkan oleh Geekfarm, terutama Satu-satunya. dari keuntungan ketika mereka berada di turtle. Satu-satunya, apalagi kalau kita ngomongin dari data terakhir cewek memiliki 4.800 dan menuju ke arah Kadera 5.000 dengan keuntungan Kadera 2 turtle. Ini nampaknya cewek harusnya jauh tertinggal. Tapi lihat dia masih catch up. Dan dari segi item seperti yang sudah kita praduga juga, Demon Hunter Sword menuju ke arah Golden Staff langsung. Karena dia tahu untuk melawan hantaman menuju ke arah tank jungler. Iya. Tapi ini yang menarik sih, kayaknya kalau dilihat dari item build-nya, cewek menghindari corrosion side untuk di first item. Karena melihat juga potensi, padahal Geekfarm ini untuk pegangin lane jauh nggak begitu power. Ruby loh yang pegangin lane jauh, so far. Dan bahkan rata-rata single target, let's say ada Kari di sana, ada Martis di sana, Martis. dan juga Faramis. Jadi mostly kalau misalkan diadu dengan match up Cloud yang menggunakan corrosion set, kayaknya oke-oke aja untuk cewek bawakan. Tapi ternyata dia tidak membawakan hal tersebut, dia langsung mau golden staff, berarti dia mau grouping balik. Iya, dia pengen tabrak balik sebenarnya. Mungkin alasannya karena ini, Kyrie dengan menggunakan Fredrin, dia kan menggunakan hero tank jungle yang sangat-sangat powerful. Tujuannya apa? Tujuan pick Fredrin udah pasti ingin menangin early game-nya. Tapi early game itu dipegang sama Kyrie, otomatis mau nggak mau cewek kayak harus jadi salah satu senjata yang join the team fight sebelum waktunya dia mungkin bersinar di menit yang ke-12. Sekarang kayak dia dituntut untuk join team fight, makanya tadi ada Blazing Duet dan membubarkan Aboy sekalipun. Nah tapi memang mau tidak mau harus keep up juga nih. Karena Kyrie-nya udah beda 2 level, mau nggak mau gimana caranya di 2 menit ke depan Lord up itu Kyrie harus sama levelnya. Kalau enggak, Geekfarm bakal pegang kendali. Iya, Momochan, dan ada apa nih? Onyx yang terbiasa tentunya menjadi tim yang senang banget dengan second pick ternyata mendapatkan win rate yang cukup besar di MPL Indonesia season yang ke-12 di mana memiliki 72,73% win rate participation sementara dari Geekfarm ini memegang dengan 69,23%. Ya, elemen of surprise seperti yang aku bilang tadi dari awal kita melihat oh Onyx ada di kubu sebelah kiri. Berarti dia home team, berarti dia memiliki kesempatan untuk mengamankan second pick dan terbukti.
Dari game yang pertama aja mereka sudah mengamankan second pick. Apalagi setelah melihat adanya Arlot pick yang benar-benar jadi fleksibel. Ya. Lalu ada Lapu-Lapu juga yang menjadi jawaban terhadap pick dari Aboy, yaitu adalah Faramis. Sehingga kita mungkin bisa melihat bagaimana korelasi antara win rate yang tinggi ini yang menjadi salah satu alasan kenapa Onyx lebih gemar atau lebih suka untuk memainkan second pick-nya. Oke. Dan kalau kita saksikan juga menuju ke arah power poking, bukan spike ya, tapi power poking. Ketika mereka sudah punya Golden Star, ini akan membuat Baloyski-nya yang tersiksa Momochan. Iya, Jadi lini kalau depannya sih. Baloy mau sembarangan buka atau main masuk-masuk ke boost tanpa adanya calculate, ini malah dia yang bisa bonyok. Dan Apalagi kalau posisi Baloy belum punya Blade Armor. Atau bahkan mungkin item-item defensive lainnya. ada Blood Armor pun tetap hancur. Masih rontok juga ya. Karena yang akan di-trigger flickernya. Hmm. Yang akan di-trigger flickernya kali ini. Gimana flickernya udah keluar untuk defensif itu sebuah keuntungan. Wild charge urusan belakang. Iya. Ya kan? Tapi flickernya ini sebuah keuntungan. Mungkin bahkan Waltersnya bisa dipakai untuk escape mechanism. Ditambah lagi kalau misalnya dari seorang cewek kali ini harus di-ganking dengan gameplay seperti tadi. Mungkin possibility-nya bisa misalnya 4. Pertukaran satu untuk Ya, satu. 1-1. Ada 1 poin kill yang didapatkan dari Calvin Nathan. Tapi kelihatan ya playstyle Geekfam bener-bener beda banget untuk di season ini. Apakah memang karena pengaruh Hazel yang muncul, jadi mau nggak mau mereka harus ngikutin tempo permainan Hazel Oh, yang aku sih- rotasi terus-menerus? Kayaknya emang Geekfam udah punya stratnya sendiri. Baloyski ya kayak yang tadi sempat di-mention dia udah punya mastermind-nya sendiri. Kemarin juga bermain dengan Ray pun seperti ini sebenarnya. Mereka Iya. sangat kuat sekali dan sangat ambil andil dalam mungkin kontes objektif. Hanya saja ketika kemarin kita benar-benar fokusnya ke barat kan. Jadi ini hero yang tanky banget, powerful banget. Sehingga mungkin berbeda dengan hero yang sekarang dibawakan Martis gitu loh. Jadi kalau Martis ya udah pasti fight-nya bakal lebih available. Di early Untuk juga fight ya. di early game juga bakal lebih terlihat dominan. Apalagi dengan Decimation. Yang mungkin menjadi salah satu alasan kenapa teman-teman dari Geekfam gak mau kalah otot di setup turtle-nya. Tapi semenjak treble winner Onyx Onyx. pada MPL Indonesia season ke-12. Onyx ini menjadi tim yang meraih perolehan piala MPL terbanyak juga dengan total 5 trofi. Masih Kalau- belum ada yang bisa matahin ya. Bayangin loh, season 3, season 8, season 10, 11, 12. Di bawahnya tuh ada Ararkius. Ada RRQ dengan 4 piala. 4 piala. Bawahnya lagi Evolve. Iya. Yes. Oh. Dan Masih sejauh ini masih 3 tim ya, baru 3 tim yang Satu lagi NXL. oh ya NXL. NXL Iya. 4 tim. Dan- mengangkat piala. Makanya Eh. season 11 sangat-sangat relate ya dengan saya. Dicari soalnya. Dicari. Kalau enggak ya kita akan melihat bagaimanapun caranya tim seperti Onyx ini tetap akan benar-benar bersinar. Iya. Dan nampaknya lagi masih troubleshooting di kubu kedua belah tim. Tapi mungkin dari Geekfam sudah selesai. Kita lihat dari sisi Onyx kali ini. Kita bakal lihat Untuk apakah Keyboy. untuk Keyboy dan kawan-kawan. Memang untuk semuanya kita memaksimalkan untuk para player bermain dengan nyaman. Sekali Harus, lagi. harus. Kita juga mau terima kasih untuk para Marshall dan juga referee di belakang sana dan juga broadcast production. Karena tanpa mereka gak akan berjalan dengan lancar Betul. MPL Indonesia ini. Setuju, setuju. Nah jadi buat kalian semua yang lihat tuh di belakang-belakang tulisannya ada broadcast production. Itu semuanya dari mulai audio, kamera, Stage, stage, pokoknya luar biasa. Bahkan kamera yang sedang digunakan untuk menyorot pemain kali pemainnya juga ya. ini. Iya. Sampai bisa ngeliatin Kairi dengan jarak yang Oh. dekat. Nah, itu juga Yang thanks to- cewek-cewek senang aja Kairi di Zoom. Wah, oh langsung senyum, ketawa, tutup muka. Gak bisa lihat yang ganteng dikit. Loh katanya Oji mirip sama Kairi. Ya di alam baka. Ya, enggak. Emang jauh. Saya kalau disampingin sama Kairi kayak zebra cross, putih hitam. Puas. Puas ya kalian lah semua. kan mirip. Senang, ketawa kalian. Ganteng maksudnya. Udah kayak rotasi late game ya, udah mau nyebrang. Oh dia mau Iya. nyebrang. Aduh, tapi kalau sejauh ini, Tapi kayaknya sepertinya kita akan lihat salah satu Marshall apakah akan membantu kembali. Dan ini dia. Marshall kita langsung tembakan panah asmara. Let's go ke lane of down. baru tadi aku mau bahas Profesor KB. Performa dengan Hazel yang mungkin kelihatan benar-benar cukup menyeramkan ya di Oh. 8 menit. Tapi Baru dikasih tahu langsung ada blessing buat from cewek. Dari top lane tercancel begitu saja tapi nampaknya crowd control terlembung. Membuat cewek ter-take down. Meanwhile di belakang sana masih ada Netherlands bisa menyelamatkan seorang Hazel. Para pasukan dari tim Onyx mereka berporak-porak dah.
Mereka tidak sangka kalau NetherRealm dari sosok Aboy menyelamatkan jungle dari Geek Farm. Dan kelihatan targeting yang jelas banget dari Geek Farm Profesor KB dimanapun targetingnya mengarah ke arah Calvin Winata. Ya tapi lagi-lagi cewek masih menahan untuk dari segi Purify-nya tadi mungkin lagi sedang cooldown juga. Sekarang lebih ready. Terus sekarang bahkan kayaknya mau gak mau harus dia relakan Blazing Duet yang tadi benar-benar hanya untuk secara defensif saja. Namun harus dilihat kembali bahwa perbedaan secara level sudah mulai terlihat dan Lord yang akan muncul kali ini harusnya akan mungkin 60-70% akan ada di tangan dari Geek Farm. Iya. Melihat setup yang sudah mereka dapatkan dan juga dari segi build up level yang kali ini mereka ungguli. Iya, Cak Dera bahkan udah level 11. Kali ini posisi udah pegang Golden Staff di tangan. Dan dengan 3.000 net worth yang sementara ini diungguli. Itu dia power poking yang sempat kita bicarakan sebelumnya cukup panjang. Dia ternyata bukan nge-trigger flicker untuk saat ini. Wajah yang di-trigger tercancel begitu saja. Tidak mendapatkan apapun dan Manfrenda keep fight by the flash. Tapi nampaknya belum ada sedikit pun impact yang bisa diberikan. Karena itu tindakan preventif yang semaksimal mungkin bisa Kiboy dapatkan, Profesor. Ya ini apalagi kalau kita lihat dari segi emblem dan juga dari pembuatan itemnya. Look, yang awalnya dia build up-nya ke arah Brave Smite, tapi ternyata siapa sangka kalau ternyata kali ini dia build-nya tuh War X. Si Halberd full damage dan set up yang mungkin mulai dibalaskan oleh Onyx. Mereka ingin mengambil alih Lord-nya. Oke, tapi lihat NetherRealm dikeluarkan begitu saja. Boots versus everybody. Apres Sword-nya masih for nothing. The blended one from cewek. Tidak berhasil mendapatkan poin kill apapun dan bahkan di depan sana Retribution free. Meskipun begitu mereka harus kehilangan sosok Hazel. Setidaknya at least itu adalah pilihan terbaik dari yang terburuk. Itu setidaknya yang bisa dilakukan dari Onyx Profesor KB. Karena kelihatan tim Fatih jadi keculik satu persatu meskipun posisinya dari cewek udah masuk dalam Blazing Duet. Masalah mereka udah gak punya power retribution lagi. Ya apalagi cewek benar-benar menggunakan Purify-nya hanya untuk melakukan setup team fight. Dan ada satu pick off yang hampir dilakukan tapi ternyata dengan 2 flicker yang terbuang. Gila Sans! Poin yang bertambah lagi gila Sans dalam keadaan Geek Farm unggul. Dia menghentikan dominasi tersebut dengan melakukan takedown terhadap Luke yang dari tadi dia memiliki damage yang konstan. Profesor, Momo-chan, kalau misalnya kalian lihat itu adalah titik snowballing Geek Farm untuk bangkit, satu anak tangganya dipatahkan di situ. Iya. Jadi jatuhnya emang benar-benar dihentikan dengan paksa. Apalagi udah ada Ice Queen, ada slow effect juga. Dan tambah dengan Corrosion Sight, belum memiliki satu Wind of Nature karena sepertinya belum terlalu butuh juga. Terlalu banyak true damage yang bisa diberikan dari pasifnya Kari, dari Decimate. Sehingga Wind of Nature kayaknya bukan opsi yang bagus untuk cewek. Dia lebih butuh Malefic Roar untuk bermain front to back. Power poking damage yang tadi sempat di-mention sama Ranger Mas mungkin akan tertuju kepada Baloyski atau bahkan kepada Hazel. Ya, dan bahkan Lord pertamanya aja udah mulai digiring. Ini bener-bener berbeda banget dengan mungkin yang kita lihat. Biasa Lord pertama akan dapatkan gitu aja. Targetnya mereka berubah. Mereka berubah target, mereka menuju ke arah seorang Sans. Tapi Sans masih bisa menggocek, ini dia Lionel Sans. Berhasil kabur dari sergapan yang sudah terlihat Profesor KB. Ya karena tidak ada flicker tentu itu adalah target yang paling manis untuk para mid laner. Sehingga kali ini match up yang ingin dituju sepertinya masih belum bisa didapatkan. Mau nggak mau harus reset untuk kedua belah tim. Onyx juga harus reset karena kalau misalkan mereka salah langkah sedikit, Geek bisa menutup game ini dengan cepat. Udah nggak ada lagi pasif dari base turret. Sementara Lord masih benar-benar dikendalikan dan Cak Dera lebih tepatnya masih belum bisa di take down selama 12 menit game kita berjalan. Ya, ngomongin menit yang ke-12 ini udah posisi dari Calvin Winata kah benar-benar untuk bisa ngedapetin power spike-nya dengan Cloud yang bahkan sekarang udah mulai nih kelihatan grouping atau mungkin backup covering yang begitu baik dari Onyx ke arah seorang cewek. Udah mulai menempel satu sama lain, namun hal yang sama dilakukan juga Geek Farm. Masih dengan pattern yang sama Profesor KB. Ya Ruby sih, ini satu sosok stopper yang mengerikan banget. Siapapun yang mendekati dia udah pasti bakal terkena Don't Run Wolf King. Hal tersebut akan menutup jalan gerakan dari Onyx dan ini mungkin akan jadi setup team fight yang secara paksa dilakukan. Tapi Mystica secara belakang memancing dan Ram kali ini kesempatan di tangan dari Onyx. Mereka akan membalaskan kembali team fight yang dibuka oleh tim Geek Farm. Tapi nampaknya KRI berhasil menangkap satu. Baloyski watch out for defensive. Poking damage coba terjadi. Memaksakan mengeluarkan beli kerja blended red from cewek. Kali ini memaksa menunjukkan seorang Aboy tapi bakal pon versus everybody. Berhasil menangkap Aboy. Tidak bisa terlalu lama untuk menghilangkan Aboy dari line of down. Tapi setidaknya pasifnya sudah muncul. Dan tidak ada NetherRealm di saat Lord akan diperebutkan. Wow, itu mau nggak mau boostnya benar-benar harus loncat dengan Breakfast Fighter. Karena pertukarannya mereka ingin mendapatkan Lord kali ini. Bersama dengan adanya mid turret di area mid tadi Profesor Ya KB. tapi secara kuantitas tetap di sini Geek Farm lebih diunggulkan karena Ya. pasif dari Faramis membuat dia makin lebih sustain lagi. KRI
What the retribution! Oh my god! Still Lord from Kairi! The Lord Terminator, Data tidak bisa berbohong, Data memang harus kita percaya sepertinya. Karena sebagai pemegang Retribution Lord, dia sepertinya nggak cuma mau 2 season, mungkin ini bisa jadi season ketiganya. Season yang ketiga. Level gak berarti, gold gak berarti buat dia. Tenang, relax, main retri aja, seenak jidat. Dan bahkan dari level aja, teman-teman bisa lihat bahwa dengan perbedaan dari damage retribution, bahkan AI prediction aja menuju ke arah Geek Farm, tapi tiba-tiba dengan satu momentum seharusnya akan sedikit bergeser menuju ke 50% dengan cewek yang kali ini berjalan di 2 lini yang berbeda. Oh, satu kali momen ternyata memberantakan seluruh Geek Fam. Seluruh Geek Fam sudah susun dengan baik. Tapi semua itu berantakan akibat satu retribution. Bahkan Onyx, lihat Momochan, mereka berhasil mencoba untuk mendapatkan satu buah pes dari arah top lane tanpa adanya pes lagi. Lord terlalu gagah, Lord terlalu kokoh untuk bisa dihilangkan sampai saat ini. Cuma dengan satu retribution dari seorang Kairi. Geek Farm mereka terpaksa untuk bermain defensif sekarang. Memang harus kehilangan satu turret base di area atas. Tapi Onyx mereka juga mulai harus berhati-hati karena posisinya tadi Lord yang terakhir yang dicuri oleh Onyx itu sebenarnya power spike dari Cak Dera udah mulai terlihat loh Profesor KB. Iya, tapi masalah utamanya adalah untuk kali ini setup team fight-nya. Lihat juga Oke, Baloyski di belakang. Investigasi belakang sana berhasil dapatkan Loka dipasang bersama dengan Apoy, 2 hilang. Para pasukan dari tim Onyx membalikan kembali semua keadaan yang mereka miliki. Mereka akan mencoba untuk mendapatkan base turret dari bottom lane. Ingat, Bus masih punya Brave Fighters. Ketika semuanya udah masuk ke dalam base, dia akan membubarkan pasukan. Inilah kehidupan di dalam Land of Dawn. Kadang di atas, kadang di bawah. Iya, bener-bener gak bisa diprediksi sama sekali. Dan mudah berbalik seperti 180 derajat. Ya, dari 3.000 net worth plus untuk Geek Farm, sekarang malah Onyx yang pegang 3.000 goldnya. Comeback 6.000 gold. Final slash, tapi nampaknya Purify Kami save every time. Dan untuk masuk ke dalam Hazel memikirkan 2 kali lipat. Yang ada dia bakal terpaksa tumbang Mystic Gas. Mengusir para pasukan dari tim Geek Farm, tapi oh my god. Harap bersabar teman-teman. Sabar, tenang. Sabar, tenang karena Sama tenang, gak kalian doang, caster juga. Iya, tapi it's okay, no problem. Tapi kita kan ingin memberikan yang terbaik untuk para player kita. Iya teman-teman ya, jadi Yes. harap bersabar ya. Mungkin ada sedikit isu yang harus diperbaiki sedikit. Itu bener-bener definisi satu retribution merubah segalanya menjadi lebih indah. Dia benar-benar terang banget di area belakang. Tinggal mencet nanti udah selesai. ya, tapi satu sebenarnya momentum yang tadi sempat terpatahkan oleh teman-teman dari Onyx ketika mereka harusnya sudah sadar kalau ada gerakan sedikit dari Baloyski yang ingin melakukan flanking. Tapi ternyata teman-teman dari Onyx tuh lebih ngotot untuk ketika udah gak ada Baloy di depan sana langsung hajar. Langsung ditabrak. Pemain-pemain dari Geek Farm. Geek Farm pun kayaknya nggak sempat untuk melakukan respon. Aboy kehilangan pasifnya kembali. Dan Luke juga harus ditumbangkan. Luke-nya, 2 poin kill tanpa adanya trade kill sama sekali menurutku. Geek Farm sangat dirugikan ketika ada di area jungle tadi. Yes, dan match melawan Geek Farm merupakan match pertama Onyx sepanjang sejarah MPL Indonesia yang dimana udah nggak ada KG di dalamnya. Ini yang menarik ya teman-teman ya. Era KG dulu memang benar-benar tidak terpatahkan kan Profesor KB. Ya apapun yang terjadi, Profesor KB dan juga Momochan, namanya sudah tercatat di sejarah MPL Ada Indonesia. sejarahnya. Udah pasti. Maupun orangnya ada sekarang di tim yang sama ataupun tim yang beda, Profesor. Bahkan gak cuma timnya, regionnya. Regionnya. Benar. Region berbeda pun gak akan jadi masalah. Iya. Karena mau bagaimanapun ya Yang diingat adalah orangnya. yang diingat adalah nama dan orangnya. Nama dan orangnya. Tapi lagi dan lagi ya mungkin yang harus kita mention adalah bagaimana setup selanjutnya nih untuk Onyx. Mereka udah menguasai minimap. Dan ini yang mungkin harus diperhatikan juga sama teman-teman dari Geek Farm. Kebiasaan dari Onyx ketika mereka sudah menguasai hampir 60% mapping adalah mereka akan bermain dengan pick off, mencoba untuk mencari metode point kill sebanyak mungkin. Ya. Dan cewek pun dengan Cloud itu bukan tipe yang sering untuk show up di area map. Betul. Dia lebih dominan untuk nungguin dulu Menunggu. di bagian area bush. Sehingga hal tersebut yang mungkin harus diperhatikan sama Cadera dan kawan-kawan. Bisa dibilang sebagai eksekutor yang datang di timing yang begitu tepat sih. Dan Aha. seperti yang Ranger Mas bilang, karena memang Onyx membawa Cloud untuk cewek, ngembalikin posisi yang mungkin di early-nya dia benar-benar kayak struggle banget. Ini mudah banget untuk Cloud. Dan benar-benar kejadian hanya dengan satu momentum Lord yang diculik oleh Kairi. Semua pemain-pemain dari Onyx udah benar-benar bisa keep up dengan ketertinggalan yang mereka punya di early-nya. Buset, tadi berapa utangnya? 3.000. 3.000 sekarang jadi plus 3.000. 3.800 ya, Jadi Bek? 6.000 Iya. yang didapatkan Onyx. 6.000 comeback kan makanya 6.000 aku bilang. comeback. Iya. Karena emang udah jadi plus 3.000 dan itu jadi keuntungan banget untuk teman-teman dari kubu Onyx. Apalagi setelah mereka sadar kalau mereka mendapatkan lore tersebut dalam keadaan under level. Iya.
emang agak lain. Nampaknya Kairi ini. Kairi satu nih agak lain nampaknya dia nih. Kalau dia takut turtle tapi nggak takut lord ya? Dia nggak terlalu tertarik sama seafood. Ya, Oh, tapi, nggak suka dia tapi sama. kayaknya lebih ada dua momen juga sih ketika kita berkaca dari itu kan Lord yang kedua, tapi Lord yang pertama tadi sebenarnya awalnya juga ada pematahan terhadap Luke. Ketika Luke-nya nggak tumbang sama sekali, Luke-nya ditumbangkan oleh Sans, itu menurutku juga menjadi salah satu turning point-nya juga. Jadi ketika Luke-nya nggak ada flicker, Luke lebih gampang buat diganyang sama teman-teman dari Onyx. Karena dia damage full. Karena dia damage Iya. full. Lihat, Dia dia War X, dia juga si Halberd. Hunter Strike dan menuju Rose Gold Meteor. Iya, jatuhnya juga secara item dia tidak mumpuni untuk survivability. Mungkin last itemnya akan menuju ke arah Endless Battle. Iya. Sehingga dia akan menuju ke item full attack. Karena kalau misalkan secara kalkulasi damage, memang teman-teman dari tim Geek Farm ini minim banget untuk physical damage. Kecuali mungkin late game-nya di carry. Dari area Kadera ya, dari Cadera sendiri ya. Apalagi tadi juga kita ngeliat kan yang matahin Luke sendiri adalah Sans. Yang dimana dia juga udah punya glowing one, efek burn juga ya kan. Dan efek slow juga dari Ice Queen one. Itu sebenarnya untuk mematahkan Luke yang tadi Profesor KB bilang apalagi yang punya Betul. flicker itu udah mungkin suatu hal yang mudah untuk Sans sendiri. Iya, Ditambah lagi kan kita melihat juga ngomongin lu. Kondisinya dia juga nggak pakai tough boots, dia pakai warrior boots. Tapi bener Jadi sih. bahkan lebih instan lagi masuknya. Iya, kalau ngelihat itemnya Geek Farm sekarang sejauh ini yang memiliki physical damage tinggi itu cuma Cadera loh. Ya, apalagi dia membawakan Golden Staff juga kan, ingin bermain dengan front to back. Mungkin Tapi belum aku- dapetin momentumnya juga sih, karena ya lagi-lagi lini depannya juga terlalu kuat. Ada antivirus di tangan Keyboy, Boots juga ready dengan Hunter Strike. Jadi kalau misalkan saling mendekat satu sama lain, damage-nya Boots pun gak kalah gitu loh. Yang penting gimana caranya Cadera tetap bisa ngedeal damage secara banyak. Dan selama dia bermain dengan front to back menurutku nggak akan jadi masalah. Jadi targeting yang mungkin harus dieksekusi adalah mungkin ke arah Boots terlebih dahulu. Mungkin dari segi itemization Onyx lebih balance kali ya Profesor. Iya, Kaki. iya, iya. Tapi Cie. Cie. Tuh Ji. Cie. MPL Season dead do- Ji. Season 12 sendiri, season 13 MPL Dead. Ya elah, sombong bener. Ternyata terbukti ya satu season itu Benar. cukup buat mendapatkan Gue pasangan. dari season 1 nggak dapet. Ya udah, ditunggu di season 14-nya. Update-nya Iya. apa lagi gitu Wah, loh. tuh, lihat. Kayaknya ya kan? next season deh. Makanya. MPL Dead di mana-mana. Kadang juga nonton online, ya kan. Ayangnya ada yang nonton langsung. Tapi ini, Profesor, kita ngomongin counter index yang udah diuntungkan oleh Geek Fam. Betul, dan itu terbukti sampai lot Iya, iya. pertama kita Iya. dapatkan. Dari segi survivability Yes. udah nggak bisa diragukan lagi. Gankingnya berhasil, line up ratingnya memang sangat kuat. Bahkan untuk Onyx yang kita tahu mereka punya sosok Cloud dan juga Gortiara late Gord, game. Itu belum tahu kita bisa sampai ke late game atau enggak. Tapi karena semua momen yang diciptakan ternyata counter index ini bener-bener bisa dipatahkan untuk menit sekarang. Ya karena persenan atau bahkan poinnya nggak terlalu jauh sih. Hanya perbedaannya 0,5 aja. Dari segi line up rating dan juga counter indexnya. Jadi nggak heran kalau misalkan survivability yang emang jadi senjata dari Geek Farm itu harus dimaksimalkan secara benar-benar total. Daripada nantinya ternyata malah survivability-nya ini dihilangkan begitu saja. Nether Realm ternyata menjadi sia-sia. Pasif dari Faramis juga tidak bisa dipergunakan dengan 100%. Ya, Karena kita tahu sendiri untuk menabung 40 stack Faramis itu sangat-sangat lama waktu lama dibutuhkan. sih Profesor KB. Lebih dari 2 menit loh itu untuk Apalagi bisa nabung. posisinya kalau udah nggak dapetin map control ya, Iya, itu udah susah untuk banget. menghancurkan wave minionnya akan sangat lama sekali. Dan untuk sekarang, ketika Super base minion. turret hancur, super minion terlalu kuat. Bahkan kalau super minion dari base turret diadu sama super minion dari Lord, saya tetap pegang super minion dari base turret. Wah kacau, itu sangat kuat. Tapi kalau misalnya kita udah melihat layar belakang ini, harusnya kita bentar lagi bakal masuk ke dalam in-game. Harusnya. Harusnya. Tapi Pak Produser belum ada cue ke arah saya. Biasanya Marshall-nya tunggu berjalan ke Belum. Marshall. Karena Pak Produser belum bilang siap-siap balik in-game. Tapi kalau Martial udah ke tengah, harusnya sih udah siap kita menuju ke arah line of down. Ya apalagi Boots kayaknya juga udah benar-benar mulai serius kembali. Ya, tangannya udah mulai. Nah, produser udah bilang stand by back to the game. Kita tinggal menunggu keputusan dari Martial apakah sudah layak untuk dilanjutkan pertandingannya. Yes, dan ini dia. Martial kita akan menempar panah asmara. Go to the lane of down. Base yang sedikit terbuka dari sisi Geek Farm, tapi sepertinya Lord yang ketiga ini yang akan menjadi peruntungan nih. Siapa yang akan mendapatkan Lord tersebut, tapi Baloy? Oke, mereka memilih untuk orang terlebih dahulu mengganyang para pasukan dari tim Geek Farm dibandingkan untuk mengadu retribution. Tapi lah suara Prefect secara belakang, fokus ke arah seorang Hazel, dipukul mundur dan bahkan Lord kali ini memaksa ke arah Sans. Masih bisa selamat, Keyboy pun menjadi korban, tapi nampaknya Lord di tangan seorang Kyrie.
Meskipun begitu shutdown pun terjadi. Apakah mereka mampu untuk mundur ke arah belakang? Karena kalau tidak, lo tidak akan sia-sia. Dan bahkan ada Freshborn! Berhasil menutup Apoy. Wayne of Nature 7 day for this time. Tapi nampaknya tidak bisa terlalu lama. Kayaknya yang terjadi. Lordnya menuju ke arah tengah sendirian. Apakah MVP terhadap Minion akan terjadi kali ini? Hazel akan mengorbankan jiwa dan raganya. Memaksa dirinya untuk bertahan. Karena para pasukan dari tim Onyx, mereka akan menyelesaikan game ini kalau tidak menjadi sebuah distraction Hazelnya. Wah, itu buying time yang cukup lama yang Hazel. dilakukan oleh Onyx, tapi Hazel pun memang pengorbanannya membuahkan hasil. Apoy, Kadera dan juga Baloyski berhasil untuk menyelamatkan nyawa dari base-nya Geek Farm, Profesor KB. Iya, dan tidak melupakan bagaimana cewek dengan Wind of Nature respon yang dia lakukan ketika dia tahu kalau look-nya membuat ke arah item-item physical damage. Sehingga serangan dari Donran Wolf King akan sangat-sangat menyakitkan. Dan ini dia tim fight 3 lawan 4 akan dipaksa oleh Onyx. Tapi nampaknya Blast Hydra Pro cewek telah keluar di depan sana. Nah, ada lagi Realm. Para pasukan dari tim Onyx. Mereka bermain dengan pocket damage. Kairi satu persatu. Final Blast! Rocky Boy! Memaksa look tumbang dan terpakai double kill. Gak ada pasif. Baloyski Immortalnya pecah. Bis terbuka sangat bebas. Ini bencana untuk Geek Fam. Dan bahkan Onyx membalikan keadaan dan mendapatkan game yang pertama. Berbalik semua keadaan yang mereka miliki, Profesor. Ya, Game melihat pertama comeback lagi kali ini. yang Muncul benar-benar kembali. kayak bisa dibilang itu hampir bisa dipegang sama Geek Farm ya, Profesor KB. Aha. Tapi ternyata hanya dengan satu momentum. Ternyata cukup untuk Onyx sendiri. Ini kalau misalkan kita lihat dari tim jangka